Part 241. Dokter cantik tapi galak. Kini Lois pun sudah menemukan perempuan tambatan hatinya yang sudah diresmikan menjadi istrinya. Grace terabaikan kembali. Ada apa kamu kesini? Bukankah kamu sedang berlibur dengan mamimu? Jack menghampiri perempuan yang selalu tampil seksi itu. Pria flamboyan itu berdiri di depan mejanya sendiri dan melihat perempuan yang merupakan teman semasa kecilnya itu sedang duduk di kursinya. Mami, Hufet, dia sibuk dengan bisnisnya. Jack, apakah kamu tahu di mana Lois tinggal? Aku tidak menemukan dia dimanapun. Grace mengedipkan mata genitnya ke lelaki yang ditinggal menikah oleh kedua temannya. Grace berharap bisa mendapatkan info dari pria yang paling dekat dengan Lois itu. Jack ingat beberapa hari sebelum Lois pergi berbulan madu ke Maldives, pria itu memberitahukan kalau setelah dari honeymoon, mereka akan pindah ke rumah baru yang masih satu komplek dengan Darren. Agar istrinya, Liha, bisa sering-sering berkunjung ke Kalista karena dia tidak punya teman di Jakarta. Kenapa kamu tidak tanya sendiri saja ke orangnya? Jack akhirnya memilih duduk di sofa karena perempuan bukan pemilik kursi itu tampak enggan bangun dari duduknya. Kalau aku tahu nomornya, aku tidak akan ke sini. Dia mengganti nomor lama sepertinya. Jawab Grace lagi, dengan mengerutkan bibirnya. Oh begitu. Apa kamu tidak ingin menjalin hubungan dengan lelaki lain? Lois sudah menikah. Jangan kamu ganggu lagi kehidupannya. Dia sudah berubah sekarang. Tidak seperti Lois yang dulu lagi. Jawab Jack. Tampak Grace terdiam merenungi nasibnya. Pria manapun pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Tidak akan ada pria yang menolakku. Tapi, aku hanya menginginkan Lois. Meskipun kami tidak pernah menyatakan berpacaran atau membicarakan masa depan, tapi dia selalu ada bila aku butuhkan. Dan, itu sudah cukup buatku, kata Grace dalam hati. Jack melihat Grace sepertinya sedang berperang batin. Namun Jack sudah berjanji untuk menutup rapat tentang Lois kepada siapapun, kecuali Darren. Jack tidak ingin rumah tangga sahabatnya akan mendapat prahara lagi seperti di awal mereka menikah. Aku masih banyak pekerjaan. Bisakah kamu meninggalkan kantorku? Jack melirik arloji di tangan kirinya. Waktu sudah semakin malam namun dia belum membuka email pekerjaan satupun. Bahkan kamu pun sudah tidak mau satu ruangan lagi denganku lama-lama. Grace menyeringai sinis dan meninggalkan ruangan kerja Jack menuju ke lantai dansa yang ada di lantai 1. Jack hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dan segera menuju kursi yang ditempati oleh seorang perempuan patah hati sebelumnya. Tidak berapa lama, terdengarlah suara asistennya yang mengetuk-ngetuk pintu. Bos, Nona Grace. Cepat, Jack yang mendengar suara sang asisten panik, segera berlari secepat kilat menuju arah yang ditunjuk. Tampak kerumunan orang-orang di dalam kamar mandi wanita. Menyingkir. Awas jangan bergerombol. Jack menyeruak ke dalam kerumunan dan melihat Grace terkapar di atas lantai dengan pergelangan tangan teriris pisau yang masih berada di dekatnya. Panggil ambulans. Suasana di dalam rumah sakit bagian instalasi gawat darurat yang awalnya sepi mendadak ramai dengan datangnya sebuah ambulans membawa korban percobaan bunuh diri. Beberapa petugas paramedik segera menyambut dan membawanya masuk ke dalam. Jack yang ikut di dalam ambulans, turun dengan perasaan gamang. Grace memiliki jiwa yang rapuh dan sering melakukan percobaan bunuh diri. Hidupnya bergelimang harta namun sepi dengan kasih sayang. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa berteman dengan Grace karena tidak semua orang tahu kondisi psikis jiwanya. Jack menunggu di luar ruangan seorang diri, sementara semua karyawan yang ikut mengantar ke rumah sakit diperintahkan Jack untuk kembali ke kelab dan membuat keadaan menjadi kondusif kembali. Cukup lama pria flamboyan itu berdiri di luar dan berjalan mondar-mandir, hingga akhirnya salah seorang wanita berpakaian seragam dokter dengan rambut digulung ke atas, keluar dari ruangan pemeriksaan Grace dan Jack segera menghampirinya. Bagaimana keadaannya, dokter? Jack mengenali perempuan ini. Dia adalah perempuan yang dia temui di depan teras rumah sakit di puncak, saat Kalista dirawat. Kamu, pria mesum itu, ucap perempuan itu keceplosan. Ups, maaf. Tangannya refleks menutup bibirnya yang sembarangan berbicara. Pacarmu baik-baik saja, untung cepat dibawa ke rumah sakit. Orang yang melakukan percobaan bunuh diri itu biasanya karena depresi. Baik-baiklah jaga moodnya kalau sudah sembuh. Permisi. Dokter perempuan itu pun meninggalkan Jack yang masih termenung sendirian. Baru saja dokter itu melangkahkan kakinya, Jack bergerak cepat menangkap tangan dokter tersebut.
Sepertinya Anda salah mengira. Pertama, saya bukan pacarnya. Dia hanya seorang teman yang kebetulan saat kejadian ada di klub malam saya. Kedua, saya bukan pria mesum. Jack mengeraskan rahang dan tersenyum sambil mengeratkan giginya. Lepaskan tanganmu. Ini rumah sakit, bukan klub malam. Jangan macam-macam denganku. Dokter itu pun tidak kalah mengancamnya. Dokter, Carol, aku suka macam-macam. Bahkan kalau kamu mengadu ke suamimu pun, aku tidak takut. Jack mengetes status dokter cantik tapi galak di depannya ini dengan pertanyaan jebakan. Jangan kurang ajar ya, aku belum menikah. Carol melebarkan matanya, namun beberapa detik kemudian, bibirnya menganga karena dia merasa terperangkap dalam jebakan pertanyaan pria mesum di hadapannya. Kalau begitu, aku masih punya kesempatan dong ya. Namaku Jack. Aku pemilik klub malam tempat temanku mencoba melakukan bunuh diri. Dan, aku masih single. Single mapan dan siap menjalin hubungan kapanpun kamu inginkan. Ujar Jack sambil mengedipkan satu matanya. Cih, dasar pria aneh. Carol berjalan cepat meninggalkan Jack yang cengir-cengir sendirian. Aku akan mendapatkanmu, lihat saja nanti. Bahkan Jack berani berteriak di lorong rumah sakit demi mendapatkan perhatian Carol, seorang dokter muda. Tuan, maaf, bisa tolong mendaftar dulu untuk pasien yang baru diperiksa. Seorang perawat mengingatkannya yang masih saja menatap lurus ke depan padahal Carol sudah tidak ada di sana. Oh iya, maaf saya lupa. Tolong tunjukkan pada saya di mana tempatnya. Ujar Jack. Perawat itu pun membantu Jack dan membawanya ke bagian pendaftaran. Setelah semua administrasi selesai, Jack diperbolehkan menjenguk Grace. Pria flamboyan dengan rambut warna coklat itu sudah menghubungi Tante Lena dan memberitahunya kalau Grace masuk IGD karena percobaan pembunuhan. Tapi, sayangnya, Tante Lena dan suaminya sedang berada di luar negeri dan tidak bisa pulang dalam waktu cepat karena ada urusan mendadak mengenai perusahaannya. Tante Lena pun menitipkan Grace pada Jack untuk sementara waktu. Sungguh Grace yang malang. Di saat kritisnya pun, orang tuanya tidak ada di sisinya. Jack baru merasakan apa yang dirasakan Louis. Louis menjadi pengasuh untuk Grace karena orang tuanya tidak pernah ada untuknya. Dan, hubungan itulah yang dinamakan hubungan tanpa status. Di saat pria dan wanita selalu bersama, percikan asmara bisa jadi timbul di antara mereka. Dan Jack yakin itu bukanlah cinta, tapi rasa iba. Part 242. Harta, tahta, dan cinta. Dan, hubungan itulah yang dinamakan hubungan tanpa status. Di saat pria dan wanita selalu bersama, percikan asmara bisa jadi timbul di antara mereka. Dan Jack yakin itu bukanlah cinta, tapi rasa iba. Grace, kamu sudah siuman. Jack menghampiri sisi ranjang Grace. Perempuan yang terbaring lemah tak berdaya setelah selamat dari percobaan pembunuhan itu, hanya diam membisu. Matanya menerawang ke atas dengan tatapan kosong. Orang-orang melihatku hidup dengan bertaburan harta dan tahta. Tapi mereka tidak melihat satu hal lain yang tidak ada di dalam hidupku, yaitu cinta. Tidak ada yang mencintaiku dari dulu, bahkan kedua orang tuaku menganggap aku cukup diberikan kartu kredit unlimited dan mobil mewah maka sudah cukup kewajiban mereka menyayangiku. Aku kesepian, Jack. Semua orang hanya dekat denganku ketika ada maunya. Tapi, ketika aku sedih, tidak ada yang mau menjadi temanku. Dua bulir air mata bening jatuh dari kelopak matanya. Anda seharusnya merasa beruntung, Nona. Banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Miskin harta dan juga miskin kasih sayang. Tapi, mereka masih bisa bahagia dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak menyalahkan keadaan, apalagi orang tua yang tidak bisa memberi mereka harta, tahta, apalagi cinta. Belajarlah untuk mencintai diri Anda sendiri dan berteman dengan orang-orang baik. Masih banyak orang baik di dunia ini. Jack dan Grace terkejut ketika tiba-tiba suara seorang perempuan memecah kesunyian di antara mereka. Kamu, Grace melirik ke arah samping, di mana suara itu berasal. Anda sudah boleh pulang. Tidak ada obat-obatan yang diresepkan. Semoga lekas sembuh dan menemukan teman-teman yang baik. Permisi, Carol. Dokter muda itu pun meninggalkan Jack dan Grace dengan suara datar dan tegasnya. Baru kali ini Jack melihat perempuan yang tidak pernah tersenyum dan langsung pada tujuan jika berkata. Kamu tunggu sebentar di sini ya. Suster, tolong jaga teman saya ini ya. Jack menitipkan Grace pada seorang perawat yang sedang berjaga di ruangan tersebut.
Kamu bisa tidak berbicara lembut dan ramah kepada korban yang hampir hilang nyawanya. Jack menghampiri Carol yang sedang duduk menulis sesuatu di selembar kertas tugasnya. Beberapa dokter dan perawat yang berada di kanan kiri Carol mendengar ucapan Jack dan saling melirik satu sama lain. Entah apa yang mereka pikirkan. Tapi yang pasti, Carol menghela napasnya dan tersenyum sinis kepada pria yang tiba-tiba memperingatkannya. Memangnya kamu siapa memperingatkan saya? Saya hanya bekerja sesuai prosedur. Jawab Carol dengan datar. Kamu benar-benar perempuan dingin berhati beku dan tidak berperi kemanusiaan. Semua dokter dan perawat yang ada di dekat Carol, melotot mendengar ucapan Jack. Belum pernah ada yang seberani itu sebelumnya pada dokter yang terkenal killer tersebut. Meskipun Carol berwajah cantik dan bodinya menggiurkan namun tidak ada pria yang berani mendekatinya. Kamu, Carol geram kesal mendengar ucapan Jack yang tiba-tiba. Jack yang tidak peduli, langsung meninggalkan pos petugas paramedik termasuk Carol di tengah-tengah mereka. Siapa dia, Carol? Salah seorang rekan kerjanya bertanya. Hanya pria mesum, jawab Carol. Hao, kamu pernah diapain sama dia? Tanya teman sesama dokter itu. Dia tidak akan berani macam-macam padaku. Sudahlah, kita kembali bekerja saja. Carol duduk kembali mengerjakan tugas laporannya sebelum diserahkan kepada dokter seniornya. Jack menuju ruangan di mana Grace terbaring. Kamu bisa berjalan? Tanya Jack, sambil memapah tubuh lemah perempuan malang tersebut. Yang sakit tanganku, bukan kakiku. Aku masih bisa kuat berjalan. Jawabnya lagi. Terus sekarang kamu mau pulang kemana? Jack merasa iba juga pada Grace. Namun, dia tidak bisa menampung Grace di rumahnya. Bisa perang dunia kalau maminya tahu Jack bawa pulang wanita. Sementara Jack sendiri masih tinggal dengan kedua orang tuanya sampai saat ini. Kemana lagi? Di rumahku memang tidak ada orang tua. Tapi masih ada pembantu yang siap sedia bila aku butuhkan. Jawab Grace. Oke, aku antarkan ya. Dengan penuh kelembutan, Jack mengiringi langkah pelan Grace yang berjalan keluar dari ruang perawatan menuju lobi rumah sakit. Mendadak suasana di sana dihebohkan kembali dengan kedatangan korban luka tusukan benda tajam di bagian perutnya. Tampak pisau itu masih menancap di perut korban. Carol dengan sigap langsung menyambutnya dan melakukan pertolongan. Jack yang melihat dokter muda jutek itu pun sedikit tergugah hatinya dan merasa menyesal sudah mengatakan yang tidak-tidak tadi. Ayo, jadi antarkan aku tidak. Grace membuyarkan lamunan Jack yang matanya tidak lepas dari ruang di mana Carol masuk ke dalam memberikan pertolongan. Oh iya, tentu saja jadi. Jawab Jack sedikit gelagapan. Malam yang sangat berkesan untuk Jack karena dia bisa bertemu kembali dengan perempuan yang pernah ditemuinya pertama kali di puncak. Saat itu dia tidak tahu kalau ternyata perempuan itu adalah seorang dokter. Dari caranya berpakaian yang santai dan tidak mengenakan jubah dokter, semua orang juga pasti akan berpikiran yang sama. 1 jam perjalanan menuju rumah Grace ditempuh Jack dengan kecepatan sedang. Karena jalanan sepi, maka secepat itu sudah sampai rumah Grace. Setelah berbasa-basi sebentar, Jack pun izin pulang untuk kembali ke kelab malamnya. Namun, dalam perjalanan pulang, dia melihat seorang perempuan sedang menunggu angkutan umum di halte yang sangat sepi karena jam pun sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sungguh malam yang sangat menyeramkan harusnya bagi seorang perempuan malam-malam sendirian. Benar saja, tiba-tiba ada 2 motor yang berhenti tepat di halte tersebut. Perempuan itu sudah menduga ada sinyal bahaya lalu menyingkir mencari jalanan yang terang benderang. Sayang sekali pergerakannya sudah dikunci rapat oleh 4 orang pria seperti preman dengan kaos pendek seadanya. Kalian mau apa? Perempuan itu berkata. Kami, tentu saja mau menemani perempuan seperti kamu sendirian malam-malam di sini. Jawab salah satu dari mereka. Kalian jangan kurang ajar atau aku akan berteriak dan kalian akan dihajar massa. Memang perempuan itu tidak bisa melunak sedikit padahal sedang dalam bahaya. Hehehe, kalian dengar. Dia mengancam kita, hahaha. Keempat pria itu pun tertawa terbahak-bahak. Tapi benarlah siapa yang mau datang menolong. Tidak ada satupun orang lain terlihat di sana kecuali mereka berlima, dan dia sendiri tentunya. Hai istriku, maaf lama menjemput. Aku baru selesai rapat. Jack menghampiri perempuan yang terdesak itu dan melotot melihatnya. Kamu, perempuan terdesak itu adalah dokter muda yang jutek dan galak, versi Jack. Hei, kamu siapa? Ngaku-ngaku suami. Jangan ikut campur urusan kami.
Keempat pria itu memasang kuda-kuda untuk menyerang. Tidak hanya itu, semuanya pun mengeluarkan senjata tajam dari pinggang mereka masing-masing dan menghunusnya ke arah Jack. Wah, beraninya keroyokan, tapi tidak apa-apa. Aku sudah lama tidak melemaskan otot-ototku. Kalian mau satu-satu atau semuanya sekaligus? Jack masih dengan sikap santainya berjalan menghampiri Carol yang sudah ketakutan. Part 243. Menyentil kening. Wah, beraninya keroyokan, tapi tidak apa-apa. Aku sudah lama tidak melemaskan otot-ototku. Kalian mau satu-satu atau semuanya sekaligus? Jack masih dengan sikap santainya berjalan menghampiri Carol yang sudah ketakutan. Kamu jangan bercanda. Mereka berempat dan kamu sendirian. Carol tidak mengerti kenapa pria ini bisa sesantai ini. Tenang saja, mereka hanya tikus-tikus gat yang beraninya kalau tidak sama perempuan ya keroyokan. Betul bukan? Jack menyeringai sinis mengejek empat lelaki bertampang preman remaja tanggung. Banyak omong. Hajar dia dan bunuh. Salah seorang dari mereka memberi aba-aba sehingga tiga yang lainnya bergerak maju dan menyerang Jack dari segala sisi. Carol menyingkir ketakutan melihat pisau di tangan mereka. Namun, Jack bukanlah tandingan mereka. Pria pemegang sabuk hitam karate dan juara satu lomba saat di kampusnya itu, dengan mudah mengalahkan empat tikus tidak lebih dari 5 menit. Mereka semua terkapar pingsan dengan pisau tergeletak jauh dari tubuh mereka. Kamu, tidak apa-apa. Carol berlari mendekati Jack yang berdiri merapihkan jaketnya seusai menuntaskan olahraga malamnya. Seperti kamu lihat, lagi pula kenapa malam-malam begini kamu di halte sepi sendirian? Pacarmu tidak menjemput ke rumah sakit? Tanya Jack berpura-pura. Dia sibuk dengan tugas malamnya. Aku pulang sendirian biasanya juga tidak apa-apa. Jawab Carol. Oh, ternyata dia sudah punya pacar. Menarik juga, pikir Jack. Aku antarkan pulang sekarang. Ayo cepat. Jack berjalan menuju mobilnya yang ada di seberang jalan. Carol mau tidak mau terpaksa mengikuti karena bus yang ditunggu tidak datang-datang juga. Rumahmu di mana? Sesaat Jack dan Carol berada di dalam mobil, pria flamboyan itu menanyakan alamat rumah perempuan di sampingnya yang tiba-tiba diam tidak galak seperti biasanya. Rumahku jauh dari sini. Aku minta tolong antarkan sampai stasiun saja. Nanti aku sambung naik bus lagi. Jawab Carol sambil menatap lurus ke jalan. Jauhnya di mana? Luar Jawa, luar Kalimantan, atau luar planet? Jack menyeringai. 1 jam dari sini. Jawab Carol datar. Dia malas berdebat dengan pria yang telah menolongnya. Oh, tempat kerja dan rumahmu berjauhan jaraknya, memangnya kamu tidak mau ngekos yang dekat-dekat? Pacarku menyarankan begitu. Tapi, aku tidak mau. Sungguh pacar yang baik. Kenapa tidak mau? Bukankah lebih efisien waktu dan tenaga? Jack semakin penasaran. Ada untungnya juga dia punya teman mengobrol di mobil malam ini, biar tidak mengantuk dan sepi. Dia menyarankan untuk tinggal di apartemennya. Jawab Carol lalu mengatupkan bibirnya. Apa? Dia menyuruhmu untuk tinggal seatap dengannya? Sungguh pria yang terus terang sekali. Hahaha, Jack tertawa geli mendengar pengakuan dokter yang baru dikenalnya ini. Kenapa kamu tertawa? Apa menurutmu pantas tinggal bersama dalam satu atap sebelum menikah? Jangan samakan aku dengan pacar kamu yang tadi. Tidak semua wanita mau diajak berhubungan seks di luar nikah. Jawab Carol dengan tegas. Cit. Apa yang kamu lakukan? Jack tiba-tiba mengerem mendadak mobil yang dikemudikannya. Beruntung tidak ada mobil lain di sekitarnya dini hari ini. Kalau tidak, mungkin kecelakaan tidak dapat dilakukan. Kamu terus mengira kalau Grace itu adalah pacarku. Memangnya kalau pria membawa seorang wanita ke rumah sakit, apakah dia langsung dinyatakan berpacaran? Jack memiringkan tubuhnya ke arah samping tempat di mana dokter cantik itu duduk. Iya, tidak juga. Aku mengira begitu karena aku lihat kamu perhatian sekali padanya. Jawab Carol dengan wajah ketakutan karena melihat sorot mata Jack yang menatap tajam dirinya. Kalau begitu, aku mengantarkan seorang perempuan pulang ke rumahnya, apakah aku sudah dianggap pacarnya? Jack menaikkan alis meminta jawaban dari perempuan yang langsung melebarkan mata. Kamu jangan bercanda, mana mungkin aku pacaran dengan pria yang baru aku kenal. Lagi pula aku sudah punya tunangan. Jawab Carol sambil memalingkan wajahnya ke kaca jendela di sebelah kirinya. Jadi jangan pernah membuat kesimpulan sendiri kalau kamu juga tidak mau dikatakan seperti itu. Jawab Jack.
Pria itu pun melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju rumah dokter yang hampir saja jadi korban pelecehan sejumlah preman. Di depan ada pertigaan, belok kiri, rumahku ada di blok kedua. Jawab Carol setelah mereka hampir sampai di rumahnya. Sekarang sudah jam 2, besok kamu mulai kerja lagi jam berapa? Tanya Jack. Minggu ini aku kebagian shift siang sampai malam. Jadi besok dari rumah jam 10-an. Kenapa? Tanya Carol begitu mereka telah sampai di depan pagar rumah dokter cantik tersebut. Aku ingin meminta bayaran dari menolong dan mengantarkanmu pulang. Ujar Jack sambil mematikan mesin mobilnya. Kamu, mau minta bayaran apa? Jangan macam-macam ya. Carol menutupi dadanya dengan kedua tangannya yang menyilang. Astaga, kenapa di otakmu selalu ada saja pikiran negatif tentang aku? Jack menyentil kening Carol dengan kedua jarinya. Au! Carol memegang keningnya yang tidak begitu sakit sebenarnya. Besok aku jemput jam 8 pagi. Temani aku ke mall untuk membeli sesuatu. Jawab Jack. Apa? Jam 8 pagi. Mall buka jam 10. Kenapa harus pagi-pagi? Tanya Carol tidak mengerti. Ya Tuhan, memangnya kalau dari rumahmu jam 8, sampai mall juga jam 8. Cekak, Jack menggeleng-gelengkan kepalanya dengan nada mengejek. Cih, aku belum tentu mau. Kenapa kamu sudah memaksa? Jawab Carol tidak mau kalah. Kalau tidak mau membayar apa yang sudah aku lakukan barusan, aku akan nyalakan klakson mobil ini dan membangunkan semua orang lalu mengatakan kalau kamu adalah pacarku. Jawab Jack dengan seringai sinisnya. Jangan coba-coba. Ya sudah besok jemput aku jam 8. Sekalian aku setelah itu berangkat ke rumah sakit. Jawab Carol akhirnya. Deal, oke, sampai jumpa besok. Ujar Jack. Hati-hati di jalan, dan terima kasih sudah menolongku. Ucap Carol berlalu masuk ke dalam rumahnya setelah menutup pintu mobil Jack dan pintu pagar rumahnya sendiri. Perempuan yang unik. Jawab Jack. Tiba pagi hari, sebuah mobil warna hitam sudah berada di depan pagar rumah seorang dokter muda bernama Carol. Pria yang menunggu di luar mobil dengan kacamata hitam dan setelan jas santai serba putih, tampak seperti aktor luar negeri dengan ketampanan dan postur tubuhnya yang sempurna. Perempuan yang ditunggunya pun akhirnya keluar dari rumah. Carol mengenakan kemeja lengan pendek motif kotak-kotak yang didominasi warna merah marun dengan rok selutut berwarna senada. Rambutnya yang biasa digulung, kini digerai indah menjuntai hingga sepinggangnya. Perempuan yang sangat cantik, berkelas, punya prinsip, dan pastinya galak. Kamu cantik sekali pagi ini. Jack memuji dengan tulus sesuai kenyataan. Cih, kita seperti pasangan yang mau kencan saja. Kalau tetanggaku ada yang melihat, disangkanya aku sudah ganti pacar. Jawab Carol sambil masih berdiri di depan pagar rumahnya.